Nama saya Rofidato Mujaidah dari kelas 11 TKP 2. Di sini saya mau menjelaskan jawaban saya tentang pertanyaan-pertanyaan seputar teknik pengambilan gambar. Pertanyaan pertama, sebuah adegan film menampilkan dua tokoh yang sedang berdebat dengan intens. Menurut Anda, teknik pengambilan gambar apa yang paling efektif untuk menangkan emosi kedua tokoh tersebut? Jawabannya, teknik yang paling efektif adalah close-up shot karena bisa menonjolkan ekspresi wajah dan emosi kedua tokoh dengan jelas. Bisa juga dipakai shot reverse shot untuk memperlihatkan reaksi mereka saat berdebat. Pertanyaan kedua, dalam fotografis dokumenter, wide shot sering digunakan. Menurut Anda, kapan penggunaan wide shot justru kurang efektif dan apa alternatif teknik pengambilan gambar yang lebih tepat? Jawabannya, wide shot kurang efektif saat mau menonjolkan emosi atau ekspresi. Alternatifnya pakai medium shot atau enggak close up shot biar lebih terasa, dekat, dan emosional. Pertanyaan ketiga, jika Anda diminta membuat iklan minuman energi untuk remaja, teknik pengambilan gambar apa yang akan Anda gunakan agar terlihat dinamis dan menarik? Buatlah rancangan singkat adegannya. Jawabannya, pakai handheld shot dan slow motion biar terlihat dinamis. Adegan, remaja main skateboard, kamera mengikuti dari belakang, lalu slow motion saat dia minum dan tersenyum, ditutup dengan logo minuman. Pertanyaan keempat, bandingkan efek psikologis dari low angle shot dan high angle shot pada penonton. Situasi seperti apa yang tepat untuk masing-masing teknik? Jawabannya, low angle shot bikin tokoh terlihat kuat, berkuasa, atau menakutkan. Cocok dipakai saat mau menunjukkan dominasi atau kehebatan. Sedangkan high angle shot sebaliknya, bikin tokoh tampak lemah, kecil, atau tak berdaya. Cocok buat adegan sedih, takut, atau kalah. Pertanyaan kelima, dalam sebuah video musik, penggunaan handheld kamera atau kamera genggam bisa memberi kesan realistis. Menurut Anda, apa kelemahan teknik ini dan bagaimana cara mengatasinya? Jawabannya, kelemahan handheld kamera adalah gambar bisa goyang dan bikin penonton kurang nyaman. Cara mengatasinya bisa pakai stabilizer atau gimbal, atau atur gerakan kamera biar tetap terkontrol dan sesuai suasana adegan. Pertanyaan keenam, bayangkan Anda menjadi sutradara film pendek tentang kesendirian. Pilih 3 teknik pengambilan gambar yang menurut Anda paling efektif untuk menggambarkan rasa sepi. Jelaskan alasan memilih tersebut. Jawabannya, yang pertama, wide shot, menunjukkan tokoh sendirian di ruang luas biar kesan sepinya terasa. Yang kedua, static shot, kamera diam tanpa gerak, bikin suasana terasa hening dan kosong. Yang ketiga, close up, nangkep ekspresi wajah tokoh yang sedih atau kosong biar penonton ngerasain emosinya. Pertanyaan ketujuh, mengapa dalam pembuatan film horor sering digunakan teknik close up? Apa dampak emosionalnya terhadap penonton? Jawabannya, teknik close up sering dipakai film horor karena bisa menunjukkan ekspresi takut atau tegang secara detail. Dampaknya penonton jadi ikut merasain ketegangan dan takut bareng tokohnya, bikin suasana makin intens dan menyeramkan. Pertanyaan ke-8, Anda sedang menonton iklan makanan cepat saji. Menurut Anda, teknik pengambilan gambar close-up pada makanan apakah lebih efektif dibandingkan wide shot suasana restoran? Jelaskan pendapat Anda dengan alasan yang kuat. Jawabannya, ya, close-up pada makanan lebih efektif karena bisa menunjukkan tekstur, warna, dan kelezatan makanan dengan detail, bikin penonton ngiler dan tertarik beli. Kalau wide shot restoran, fokusnya malah ke suasana, bukan makanannya. Pertanyaan ke-9,
Buatlah skenario singkat 3-4 kalimat yang menggunakan teknik long take. Jelaskan mengapa Anda memilih teknik tersebut untuk memperkuat pesan cerita. Jawabannya, skenario, kamera mengikuti seorang remaja berjalan sendirian di jalan sepi saat senja. Ia melewati taman dan melihat orang lain tertawa, tapi terus melangkah tanpa berhenti. Musik lembut mengiringi tanpa ada potongan gambar. Alasannya, teknik long take dipilih supaya penonton bisa ngerasain kesepian dan perjalanan batin tokoh secara alami dan mendalam. Pertanyaan ke-10. Seorang sutradara memilih menggunakan drone shot untuk memperkenalkan sebuah kota di awal film. Menurut Anda, apa kelebihan dan kekurangan teknik ini dibandingkan penggunaan crane shot? Jawabannya, drone shot unggul karena bisa nunjukin kota dari sudut tinggi dan luas, tapi kadang kurang stabil. Sedangkan crane shot lebih halus dan stabil, tapi jangkauannya terbatas. Soal ke-11. Bagaimana perbedaan makna visual yang ditimbulkan oleh medium shot dibandingkan dengan close up dalam sebuah wawancara tokoh penting? Jawabannya, medium shot nunjukin tokoh dari pinggang ke atas, jadi terasa lebih natural dan santai. Close up fokus ke wajah, bikin suasana lebih intens dan emosional, seolah penonton lebih dekat dan terhubung dengan tokoh. Pertanyaan ke-12. Kamera statis sering dianggap membosankan. Apakah Anda setuju? Jelaskan argumen Anda dengan contoh situasi yang justru lebih kuat jika menggunakan kamera statis. Jawabannya, saya nggak setuju. Kamera statis justru efektif di adegan emosional. Misalnya saat tokoh menahan tangis karena bikin penonton fokus ke perasaan tanpa distraksi. Pertanyaan ke-13. Jika Anda diminta membuat film pendek bergenre komedi, teknik pengambilan gambar apa yang akan Anda gunakan untuk memperkuat efek humor? Sertakan contoh adegannya. Jawabannya, aku bakal pakai wide shot dan timing cut buat nangkep ekspresi lucu antar tokoh. Contoh adegannya, dua teman duduk di kafe. Satu ngomong serius, tiba-tiba yang lain jatuh dari kursi. Kamera wide nangkep semuanya, bikin momen kocak dan spontan. Pertanyaan ke-14. Mengapa rule of third sangat penting dalam komposisi pengambilan gambar? Bagaimana dampaknya jika aturan ini diabaikan? Jawabannya, rule of third penting karena bantu nyiptain komposisi yang seimbang dan menarik buat dilihat. Kalau diabaikan, gambar bisa terasa datar, nggak fokus, dan kurang nyaman secara visual. Pertanyaan ke-15. Apa kelebihan dan kelemahan penggunaan ekstrem close up dalam menceritakan emosi karakter? Berikan contoh kasus yang relevan. Jawabannya, kelebihannya menunjukkan emosi karakter dengan detail dan kuat, sedangkan kelemahannya kalau kebanyakan dipakai bisa terasa berlebihan. Contoh, close up mata tokoh yang menahan nangis bikin adegan makin menyentuh. Pertanyaan ke-16. Rancanglah adegan pembuka untuk sebuah vlog traveling dengan menggunakan minimal 3 teknik pengambilan gambar yang berbeda. Jawabannya, awali dengan drone shot kota dari atas, lanjut handheld shot saat vlogger jalan dan sapa kamera, lalu close up pas nunjukin makanan khas biar terasa seru dan akrab. Pertanyaan ke-17. Bagaimana hubungan antara angle kamera dengan persepsi kekuatan atau kelemahan karakter di layar? Jawabannya, angle kamera ngaruh banget ke persepsi penonton. Low angle bikin karakter kelihatan kuat dan berkuasa, sedangkan high angle bikin dia tampak lemah atau kecil. Pertanyaan ke-18. Dalam pembuatan konten media sosial sering digunakan teknik fast cut atau pemotongan cepat. Menurut Anda, apakah teknik ini selalu efektif? Jelaskan kelebihan dan risikonya.
Jawabannya, nggak terlalu efektif. Facecast bagus buat bikin video terasa energik dan nggak ngebosenin. Tapi kalau kebanyakan, penonton bisa bingung atau capek ngikutin alurnya. Pertanyaan ke-19. Anda ditugaskan membuat iklan parfum. Teknik pengambilan gambar apa saja yang dapat menciptakan kesan elegan dan mewah? Jawabannya, gunakan slow motion, close up, dan soft lighting. Slow motion bikin gerakan terlihat anggun, close up nunjukin detail botol parfum, dan soft lighting kasih kesan lembut, elegan, dan mewah. Pertanyaan ke-20. Mengapa bird's eye view sering digunakan dalam adegan pembukaan film? Apa dampaknya terhadap pemahaman ruang penonton? Jawabannya, bird's eye view dipakai di awal film buat tunjukin lokasi secara luas, biar penonton langsung ngerti tempat dan suasananya. Pertanyaan ke-21. Menurut Anda, kapan teknik tracking shot lebih unggul dibandingkan dolly shot dan sebaliknya? Jawabannya, tracking shot lebih unggul saat kamera harus mengikuti gerakan subjek di area luas atau tidak rata. Sedangkan dolly shot lebih baik untuk gerakan halus di jalur lurus biar hasilnya stabil dan rapi. Pertanyaan ke-22. Buatlah konsep pengambilan gambar untuk menekan rasa panik dalam sebuah film thriller. Jawabannya, pakai handheld shot biar gambar goyang, close up wajah panik, dan face cut antar adegan supaya terasa tegangnya terasa. Pertanyaan ke-23. Apa yang terjadi jika dalam satu adegan percakapan, kamera selalu menggunakan wide shot tanpa variasi? Jawabannya, kalau cuma pakai wide shot terus, adegan bakal terasa datar dan kurang emosional, karena ekspresi dan reaksi tokoh nggak kelihatan jelas. Pertanyaan ke-24. Apakah penggunaan slow motion dalam video olahraga selalu meningkatkan kualitas tayangan? Jelaskan alasan Anda. Jawabannya, enggak selalu. Slow motion bagus buat nunjukin detail gerakan, tapi kalau dipakai kebanyakan malah bikin tayangan terasa lambat dan kehilangan energi. Pertanyaan ke-25. Rancang ide visual untuk memperlihatkan perubahan waktu dari pagi hingga malam dalam satu lokasi dengan teknik pengambilan gambar yang kreatif. Jawabannya, pakai time-lapse shot di satu tempat biar terlihat perubahan cahaya dari pagi sampai malam secara cepat dan menarik. Pertanyaan ke-26. Bagaimana perbedaan nuansa antara penggunaan kamera handheld dan penggunaan gimbal dalam adegan aksi? Jawabannya, handheld kasih kesan kacau dan intens, bikin penonton ngerasa ada di tengah aksi, sedangkan gimbal hasilnya lebih halus dan terkontrol, kasih kesan profesional dan sinematik. Pertanyaan ke-27. Menurut Anda, apakah penggunaan zoom in lebih kuat dibandingkan dengan dolly in dalam menciptakan fokus pada objek? Berikan alasan. Jawabannya, zoom in cuman perbesar gambar, sedangkan dolly in beneran mendekat dengan efek fokusnya lebih alami dan kuat. Pertanyaan ke-28. Anda diminta membuat film pendek bertema persahabatan. Sebutkan 3 teknik pengambilan gambar yang dapat memperkuat nuansa keakraban. Jawabannya, yang pertama, medium shot, nunjukin interaksi dan gestur antar teman. Yang kedua, two shot, nampilin 2 tokoh dalam satu frame biar terasa dekat. Yang ketiga, soft lighting, kasih suasana hangat dan akrab. Pertanyaan ke-29. Jelaskan dampak emosional yang berbeda antara penggunaan kamera statis dan kamera bergerak atau panning
dalam adegan dramatis? Jawabannya, kamera statis bikin suasana tenang dan fokus, sedangkan panning bikin adegan terasa lebih tegang dan dinamis. Pertanyaan ke-30. Seorang sutradara ingin menampilkan kesan megah pada sebuah konser musik. Apa kombinasi teknik pengambilan gambar yang menurut Anda paling efektif dan mengapa? Jawabannya, pakai kombinasi drone shot buat nunjukin kerumunan, wide shot panggung biar kelihatan klip besar, dan close up musisi buat nangkap emosi. Gabungan ini bikin konser terasa megah tapi tetap terasa dekat dengan penonton. Sekian, terima gaji.